Masyarakat akan menyatakan, saya ditetapkan sebagai tersangka, dia sendiri tersangka, bagaimana? Ini masalahnya. Ini akan membuat delegitimasi terhadap institusi Polri. Asas praduga tak bersalah itu betul adalah asas hukum. Tapi persoalannya adalah, ini persoalan pejabat tinggi negara. Kalau berkaitan dengan persoalan pejabat tinggi negara, itu berkaitan dengan legitimasi politik, legitimasi rakyat. Itu akan beda dengan orang biasa. Apakah dia tidak melanggar HAM yang lebih banyak, merusak generasi muda dan membuat masa depan bangsa Indonesia menjadi rusak gara-gara dia? Ada gundukan, becaknya itu jungkir balik. Kita berdua di bawah. Loh, ada apa ini? Selamat malam. Tamu saya malam ini adalah seseorang yang baru saja menyelesaikan masa tugasnya di salah satu lembaga tinggi negara, dan beliau memiliki karir di bidang hukum yang cukup lengkap, paripurna, mulai dari pengacara, pernah juga menjadi hakim, bahkan juga pernah menjadi ketua Mahkamah Konstitusi. Anda sudah tahu siapa dia, Bapak Hamdan Zulfa. Selamat malam, Ya, Pak Hamdan Zulfa. Apa kabar? Baik. Ini setelah selesai dari MK berarti apa nih kesibukannya Pak Hamdan? Silahkan. Saya sementara santai-santai dulu. Sekarang saya mengajar, banyak membaca buku lagi. Saya ngajar resmi di Universitas Hasanuddin. Sekarang di program pasca sarjana di Universitas Safia. Di program pasca sarjana juga di Jayabaya. Saya kembali ke pekerjaan tetap saya sejak dari tahun 80-an. Nah, sampai terakhir diselingi oleh, kalau memegang jabatan negara, itu adalah konsultan hukum. Sejak saya zaman dulu, sejak saya kuliah, saya tidak pernah berpisah dengan dunia hukum. Oke, jadi sekarang Bapak sudah bebas, ya? Sudah bebas, kan? Sudah bebas, bisa terima teman-teman lama lagi, dan ini mungkin saya ingin perlihatkan dulu kepada yang sedang menyaksikan kita, Pak. Yeah. Ini profil seorang Hamdan Zulfa. Berikut ini. Sosoknya sempat menghiasi media pemberitaan nasional beberapa waktu lalu. Ya, Hamdan Zulfa, meski bukan selebriti, namanya melejit seiring dengan ramainya pemberitaan mengenai sidang sengketa Pilpres 2014 oleh Mahkamah Konstitusi yang diketuainya. Hamdan Zulfa merupakan Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2013-2015, menggantikan Ketua Mahkamah Konstitusi sebelumnya, Akil Mohtar, yang divonis penjara seumur hidup oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atas kasus suap. Pria kelahiran Bima, Nusa Tenggara Barat 21 Juni 1962 ini menamatkan SD hingga SMA-nya di Bima. Lalu kuliah hukum internasional di Universitas Hasanuddin. Zulfa kemudian menempuh pendidikan S2 Magister Ilmu Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung. Zulfa terpilih menjadi Wakil Ketua Komisi 2 yang membidangi urusan hukum, pengadilan, politik dalam negeri dan otonomi daerah DPR RI periode tahun 1999-2004 dari Partai Bulan Bintang, daerah pemilihan Nusa Tenggara Barat. Anak kelima dari 9 bersaudara, pasangan Haji Muhammad Hasan dan Hajah Siti Zainab ini menikah dengan gadis Jawa Barat, R.A. Nina Damayanti, dan telah dikaruniai 3 orang anak. Di masa pensiunnya, Hamdan Zulfa memang tak bisa jauh-jauh dari dunia hukum dan kembali menekuni profesinya sebagai dosen terbang di sejumlah universitas di tanah air. Kita lihat lagi, ada beberapa artikel yang lain yang ingin kami perlihatkan ke hadapan Pak Hamdan Zulfa juga. Ini terkait dengan isu-isu yang memang sedang beredar saat ini, ya. Ini Hamdan Zulfa _2. Kalau tersangka jadi Kapolri, apa kata dunia? Itu pernyataan Bapak, betul? Betul. Kenapa sampai terlontar kalimat seperti itu, Pak? Saya bayangkan begini, calon Kapolri sudah jelas tersangka. Kalau sudah tersangka, ada dugaan keras mengenai integritas. Saya katakan,
Untuk apa di fit and proper test lagi Oleh DPR. oleh DPR? Oke. Saya katakan Presiden tarik saja karena sudah ditetapkan sebagai tersangka. Presiden tidak menarik lagi. Presiden tidak DPR menarik lagi. jalan Makanya terus saya juga. katakan yang kedua, kalau calon Kapolrinya terpilih menjadi Kapolri, pada sisi lain, pada saat menjadi Kapolri, dicekal ke luar negeri, biasanya ditahan. Masa seorang Kapolri ditahan? Apa kata dunia? Itulah masalahnya. Itu yang sangat saya khawatirkan. Oke. Apa yang terjadi dengan negara ini? Ini Hamdan Zulfa nilai Budi Gunawan tak perlu diuji kepatutan dan kelayakannya karena memang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Hanya karena itu betul. Jadi paling tidak begini, saya kasih bayangan yang lain begini. Seorang Kapolri yang terpilih, kalau dia terpilih, kemudian Kapolri itu kan menentukan seorang bisa terjadi tersangka atau tidak. Lalu nanti masyarakat akan nyatakan saya ditetapkan sebagai tersangka, dia sendiri tersangka, bagaimana? Ini masalahnya. Ini akan membuat delegitimasi terhadap institusi Polri. Banyak sekali kaitannya yang harus dipikirkan. Oke. Nah, dari kita bahas satu-satu mungkin Pak. Akhirnya Bapak Presiden tidak menarik itu, gitu kan? Ya. Jalan terus. Kemudian oleh DPR juga jalan terus juga fit and proper testnya. Bahkan DPR di paripurna juga menyetujui begitu. Ya. Tanggapan Bapak? Jadi saya di luar dugaan saya itu disetujui oleh DPR, yang seharusnya tidak perlu di fit and proper test. Walaupun kemudian ada dalih menyatakan bahwa kita tetap berpegang pada praduga tak bersalah misalnya. Ya. Begini, asas praduga tak bersalah itu betul adalah asas hukum. Tapi persoalannya adalah ini persoalan pejabat tinggi negara. Kalau berkaitan dengan persoalan pejabat tinggi negara, itu berkaitan dengan legitimasi politik, legitimasi rakyat. Itu akan beda dengan orang biasa. Baik, sekarang soal legitimasi KPK saat menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka begitu. Pada saat itu hanya 4 orang dan katanya undang-undang mengatakan harus ada ganjil begitu, 3 atau 5 gitu. Ini gimana? Prinsipnya begini, saya pada saat saya di DPR, saya ketua panitia kerja yang membahas undang-undang KPK. Yang paling penting di KPK itu adalah suaranya bulat. Tidak boleh ada dissenting Ganjil genap opinion. tadi menurut undang-undang gimana? Kalau 4 orang suaranya bulat, ada problem apa? Kan ada masalah, Pak. Oke. Jadi secara legitimasi ini memenuhi syarat ya? Memenuhi syarat. Tidak Baik. masalah apa-apa. Sekarang soal eksekusi mati nih Pak. Nah, Ada pandangan khusus soal ini? saya sangat setuju. Sangat setuju. Apalagi hukuman mati untuk narkoba. 1, 2, 3 kilogram itu mematikan itu berapa ribu Generasi muda. Daripada tambah banyak orang yang mati untuk keadilan, ini dimatikan satu. Wow. Tapi ada juga suara-suara yang bertentangan dengan HAM. HAM yang mana? Apakah dia tidak melanggar HAM yang lebih banyak, merusak generasi muda dan membuat masa depan bangsa Indonesia menjadi rusak gara-gara dia? Itu pelanggaran HAM yang jauh lebih berat. Pelanggaran HAM yang jauh lebih berat, ya, itu sangat membahayakan bangsa dan negara dan sangat membahayakan bagi kemanusiaan. Oke. Tidak boleh dibiarkan orang seperti itu. Suara tegas ini berlaku hanya untuk narkoba saja? Koruptor Pak? Samalah koruptor, kalau sedemikian sangat berat, sangat merusak, kenapa tidak? Baik, kami kembali saat lagi. Kita beritahukan saja kepada Presiden untuk mempertimbangkan kembali. Hanya untuk pertimbangan kembali. Ya. Sebetulnya Pak Hamdan Zulfa ini ada kesempatan untuk masuk lagi di jajaran Hakim MK kan? Tapi Bapak nggak mau. Kenapa? Iya, saya tidak mau datang mendaftar. Ketua MK bawa map datang mendaftar itu rasanya kok nggak pantas begitu. Kalau prosedurnya seperti itu kenapa enggak? Ya prosedurnya bagi saya salah. Tidak pantas begitu. Harusnya? Bagi saya seorang negarawan, seorang yang patut dihormati,
itu diundang. Andai ada undangan untuk Anda gitu, undangan untuk mengikuti fit and proper test, ini Bapak akan Pada saat mengikuti itu atau? begini, kalau pada saat terakhir ini, saya memang tidak mendaftar, tapi saya didaftarkan oleh beberapa tokoh dan LSM. Karena itu terdaftar nama saya sebagai calon hakim konstitusi untuk masa jabatan berikutnya. Tapi rupanya setiap calon Harus dilakukan fit and proper Ya. test. Artinya diuji lagi kemampuan dan kelayakannya Ya. atau kepantasannya sebagai hakim konstitusi. Kenapa Bapak tidak mau? Saya menghadapi suatu problem yang sama. Apakah kalau diuji lagi kelayakan dan kepantasan, apakah selama ini diragukan kelayakan dan kepantasan itu sehingga harus diuji kembali? Padahal saya sedang menjabat sebagai hakim konstitusi. Oke. Itulah problem yang kedua. Karena itu saya katakan kepada Pansel, saya merasa tidak pantas untuk mengikuti fit and proper test. Sekarang saya sebagai hakim konstitusi dan sebagai ketua Mahkamah Konstitusi, dan saya sudah pernah mengikuti fit and proper test ketika menjadi calon hakim konstitusi. Pada saat itu belum menduduki jabatan, dan saya jalani dengan sebaik-baiknya. Dan saya bilang, saya serahkan saja kepada Presiden. Kalau mau mengangkat saya kembali, silakan. Kalau tidak, juga tidak ada masalah. Oke. Bicara soal pansel ini Pak, ada artikel yang ingin kami klarifikasi ke Pak Hamdan Zulfa. Artikelnya adalah, tolak Refli dan Todung, Hamdan disebut ingin jadi hakim MK lagi. Betul? Kalimatnya tidak betul. Yang betul begini, saat rapat permusahan hakim, ada seorang hakim yang mengemukakan bahwa masa pansel yang anggota pansel, dua orang anggota pansel yang selalu berperkara di Mahkamah Konstitusi, dan pada saat menjadi pansel ada perkaranya sedang ditangani Mahkamah Konstitusi, itu akan menguji calon hakim konstitusi akan duduk di sini. Dua nama itu? Dua nama itu. Oleh karena itu disepakatilah oleh rapat permusyawaratan hakim atau RPH, ya udah kita beritahukan saja kepada Presiden untuk mempertimbangkan kembali. Hanya untuk pertimbangan kembali. Kalau tidak juga tidak ada masalah. Sudah ini disampaikan hanya ke Presiden? kepada Presiden, dan kita beritahukan kepada Presiden. Nah, ini hal yang wajar saja. Hasilnya? Bahwa hasilnya Presiden menganggap bahwa mereka akan bekerja secara independen. Bagi kami kewajiban dari Mahkamah Konstitusi hanya memberitahukan bahwa ada kemungkinan konflik of interest di dalamnya. Iya. Dan kemudian ketika itu tetap berlangsung, Bapak memilih untuk tidak silakan mengikuti. saja. Itu kan kewenangan mengangkat pansel atau tidak mengangkat pansel. Presiden langsung menunjuk. Itu adalah kewenangan Presiden. Kami para hakim konstitusi menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden. Tapi bagi para hakim memberitahukan itu sangat penting karena berkaitan dengan independensi lembaga peradilan. Baik. Pak, tahun 2014 kemarin itu tahun yang unik untuk politik begitu ya. Karena sampai DPR ini terbelah. Bapak tahulah ada mana dan mana begitu. Ini semua berawal berujung atau juga karena UMD 3? Begini, Undang-Undang MD3 itu bukan undang-undang yang baru. Undang-Undang MD3 itu setiap 5 tahun ada Undang-Undang MD3. Ya. Sejak awal ada yang DPR. Jadi, kecuali pada DPR Orde Baru, itu jarang perubahan Undang-Undang MD3 karena yaitu itu saja. Tapi sejak reformasi tahun 1999, kemudian tahun 2004, 2009 itu 3 kali mengalami perubahan. Dan perubahan yang terjadi pada tahun 99 itu perubahannya adalah pada saat sidang paripurna DPR yang baru dimulai. Pada saat itulah diubah undang-undangnya. Pada tahun 2004 juga hal yang sama, diubah undang-undangnya oleh DPR yang baru sebelum melaksanakan tugasnya. Jadi kalau dipersoalkan sekarang, masa undang-undang diubah ketika akhir masa jabatan, saya katakan itu hal yang biasa. Karena undang-undang MD3 itu adalah undang-undang politik.
Oke. Tergantung pada kesepakatan mayoritas yang menguasai kursi di DPR. Kecuali ada jelas-jelas melanggar ketentuan konstitusi. Saya katakan ya normal saja. Ya, siapa yang mayoritas suaranya dan dia yang menentukan suatu aturan, kalau tidak ada yang jelas-jelas bertentangan dengan konstitusi, go ahead, silakan. Jadi tidak ada problem apa-apa. Untuk yang sekarang tidak ada sesuatu yang bertentangan dengan konstitusi sama sekali ya? Tidak ada. Tidak ada. Itu hanya ada istilah di Mahkamah Konstitusi itu yang namanya inilah open legal policy atau optionally konstitusional. Ya, pilihan yang masih dalam lingkup norma konstitusi. Tidak ada sesuatu yang dilanggar. Tidak ada yang diloncati norma gitu. Politik DPR adalah political game. Political game itu artinya ya lobby-lobby politik yang menentukan. Bapak pernah di sana tahu persis saya gitu ya? tahu persis karena ada bargaining, ada take and give, ada kesepakatan. Itu hal yang biasa dalam politik. Jadi itulah political game. Jadi ada yang tidak pintar dalam political game, itu bisa dengan gampang sekali kalah. Itu hal yang biasa. Itu normal saja. Kecuali ada pelanggaran norma konstitusi, kita stop. Nah, ini nggak benar, kita batalkan. Tapi sepanjang tidak ada, itulah political game. Jadi memang karena Bapak juga sudah tahu di situ, tahu persis bahwa lobby-lobby itu seperti apa begitu, political Saya game hafal yang di intinya. DPR 5 tahun, apalagi DPR 99 2004 itu DPR yang paling dinamis sepanjang sejarah. Itu DPR yang paling dinamis, yang paling bergejolak sepanjang sejarah Indonesia. Nah, ada lagi nih Pak, kemarin itu kan sempat ada sengketa hasil Pilpres ya, 2014 dan kemudian ditangani oleh MK dan breaking news di mana-mana begitu ya. Ini sempat Bapak juga tidak meloloskan salah satu lah begitu istilahnya. Itu memang bulat ya, suara hakim di sana bulat. Bulat sekali, tidak ada dissenting, walaupun diskusinya juga kita diskusikan satu persatu, problemnya apa, buktinya apa, dan kita cocokkan dengan fakta-fakta, tidak ada sesuatu yang signifikan. Ya. Nah itu dia Pak, tidak ada sesuatu yang signifikan, apa itu? Artinya begini, ada pelanggaran, tapi tidak signifikan untuk mengubah hasil. Ada pelanggaran, betul, tapi tidak mengubah hasil. Karena dan pelanggaran ini dianggap dikesampingkan saja begitu? Dikesampingkan saja, betul. Karena tidak mengubah hasil? Tidak mengubah hasil. Dan pelanggaran tidak dilakukan oleh satu pasangan. Kami kembali saat lagi. Saya mendapatkan banyak pelajaran lah di situ. Saya termasuk orang kampung yang datang ke Jakarta. Ketemu jodoh juga di situ. Ini kita akan bincang lebih ringan Pak, mengenai perjalanan karir. Tadi Bapak di awal mengatakan bahwa memang menjaga jarak begitu ya dengan teman-teman, ada telepon juga nggak diangkat begitu. Tapi sampai sempat ada sahabat karib yang marah nggak sih kalau dicuekin lah gitu oleh Hamdan Zulfa? Ada, karena dia membawa orang saudaranya mungkin berperkara. Jadi SMS saya jawab, saya tidak jawab. Kalau ada oleh MK. Setelah kalah, jadi itu di SMS, wah rupanya tidak ada gunanya hubungan persahabatan selama ini. Saya bilang saya putus perkara tidak karena hubungan persahabatan, tapi karena materi hukum Anda benar apa enggak. Tapi Bapak memang suka sekali dengan bidang hukum ini ya Pak? Sesuatu yang mungkin saya ditakdirkan untuk di bidang ini, dan perguruan tinggi memang saya masuk di Fakultas Hukum. Dan dalam waktu bersamaan masuk juga di Fakultas Hukum untuk syariah. Saya kuliah rangkap di 2 tempat. Yang keduanya adalah bidang hukum. Kita akan tebak-tebakan Pak, akan tebak-tebakan gambar ya. Tapi Bapak harus cepat nebaknya ya. Wah, gambar apa ini? Gambarnya nanti Bapak bisa lihat nah ini Pak, bisa ditebak siapa Pak? Belum? Ini kayaknya giginya Oce Kaligis ini. Oh ya? Bisa langsung yakin? Oh ya. Benar. Kok bisa hafal sekali ya? Kenapa? Dari apanya itu? Apa karena Bapak mantan anak buah gitu jadi hafal? Saya hafal betul dengan Pak Kaligis sampai
rambutnya, kacamatanya, caranya senyum, hidungnya saya hafal betul. Dengan Pak Oce, Pak Hamdan bekerja pertama kali? Betul, pertama sekali saya begini, saya jujur tidak ada niat jadi pengacara. Saya niat jadi dosen, mengajar. Tapi saya ditakdirkan untuk sampai ke Jakarta dan diantar langsung di kantor OC Kaligis. Pak Oce bilang, ya udah sekarang saja masuk kantor maksudnya. Tanpa testing, lamaran, tanpa tes. Jadi saya itu tidak pernah mempergunakan ijazah untuk melamar selama saya memiliki ijazah. Dan selama bekerja di tempatnya Pak Oce itu cukup banyak juga ya, tidak hanya karir yang cemerlang, tapi juga cukup banyak. Saya mendapatkan banyak pelajaran lah di situ. Saya termasuk orang kampung yang datang ke Jakarta. Ketemu jodoh juga di situ. Iya, dapat kerjaan, dapat jodoh juga, gitu. Lengkap betul ya kantor Pak Oce ini. Itu gimana perkenalannya itu, Pak? Wah, itu sesuatu yang apa? Kita mungkin jodoh, tiba-tiba saja. Tiba-tiba saja. Saya lebih senior menjadi bekerja di kantor Kaligis, dia masuk belakangan. Ya, saya udah masuk situ, wah, datangnya ada anak baru. Wah, ini cakep juga ini. Itu yang berkata begitu jangan-jangan bukan Pak Hamdan sendiri. Gitu. Oh, oke. Dalam hati, namanya ya gimana lah. Jadi, betul seperti itu ceritanya, Bang? Wah, ini nih yang bikin rusak ini. Ini kita konfirmasi, betul menemukan cintanya di kantor Pak Oce. Ini tahu nggak? Ini senasib sama saya. Nasibnya? Dia pun dapat di situ juga. Oh, dapat di kantor itu juga. Sama. Cara pacarannya juga sama. Sama kurang lebih. Silakan. Tapi Bang, itu benar ya? Begitu lihat, jangan-jangan ini berdua-berdua, dua-duanya naksir gitu orang yang sama. Tentang istrinya. Iya. Kalau tentang istrinya ini memang lucu ini. Kenapa? Sayalah yang membawa istrinya bergabung di Kaligis. Ya, kemudian diam-diam dia ini naksir. Diam-diam atau cerita sama abang? Ya masih malu-malu nih ceritanya. Lama-lama dia naksir dan kemudian ada yang lucu nih. Ya, beliau ini dengan saya kan sama-sama tidak jelas hidupnya dulu. Dia ngontrak, saya juga ngontrak. Lantas namanya mau pacaran kan harus ada transportasi. Kemudian dia beli mobil, saya beli mobil. Namanya mobil ini kan nggak jelas, kredit juga nggak jelas. Kemudian kalau dia pacaran, mobil saya nganggur, dia pinjam. Kemudian kalau saya juga pacaran, ada mobil dia, saya pinjam. Jadi saling minjamin dulu untuk mendapatkan istri yang sekarang. Ada pengalaman kita yang sangat tidak terlupakan sepanjang hidup. Kita ke Jogja. Kita ke Jogja ini bela perkara. Bela perkara ini dulu ada mahasiswa yang dibunuh. Ya, kemudian tidak bisa diungkap oleh kepolisian sampai 4 bulan, 5 bulan kayaknya. Iya. Saking minimnya kondisi keuangan klien, kita naik namanya kereta. Kita berangkat malam dari Jakarta ke Jogja itu pagi. Sampai di stasiun kita naik becak. Kita naik, bawa cover nih. Bawa cover sama dia. Ini status pengacara ya? Pengacara naik beca? Naik beca. Pakai dasi lagi. Ya, naik beca, oke? Lagi jalan begitu namanya kurang tidur. Lagi fly begitu, cover di depan. Ada gundukan, becaknya itu jungkir balik. Kita berdua di bawah. Loh, ada apa ini? Jatuh. Lompat kita begini, bos. Tukang becak bilang, sorry. Sorry, dengkul udah cacat. Jajan begitu, akhirnya kita ke hotel. Ke hotel. Ini belum selesai nih cerita nih. Belum sampai di hotel. Di hotel. Kita ini ketawa-ketawa aja. Kok bisa begini kita ini? Dengkulmu luka nggak? Dengkulku luka. Aku juga luka. Gimana ini? Gitu kan? Diam aja ya kita. Namanya dalam keadaan minim kita berangkat membela. Dan yang sangat membahagiakan kami satu kantor. Ternyata kami mampu mengungkap kasus itu, menemukan pembunuhnya. Itulah upah dari karena kami jatuh naik becak kali. Itu pengalaman yang kami alami. Tapi saya satu kali naik pesawat sama dia. Ini Ada yang kemana sidang di nih, kampung kemana? saya. Oke. Sidang di Bima sana. Dan
kok nggak turun-turun nih? Ntar lagi, saya bilang. Bohongi saya. Nggak turun apa ya? Nggak turun-turun dari pesawat, pesawatnya Oke. nggak turun, Nggak nggak mendarat. landing-landing gitu? Dan kok nggak landing-landing? Ntar lagi, memang masih jauh, saya bilang gitu. Lama-lama tiba-tiba ada pengumuman. Terpaksa harus mendarat kembali di Bali. Sudah mau mendarat di Bali, kurang ngajar kau gitu. Loh, saya kan bingung. Penerbangan itu sudah 2 jam lebih. Saya bilang, kampungku ini kok jauh benar. Saya bilang, kok nggak mendarat-darat dan dia bilang, udah sabar aja. Tenang. Emang jauh. Ternyata sebelah sudah doa-doa. Doa-doa. Ternyata yang terjadi apa? Nggak bisa mendarat. Karena cuaca. Lah, saya bilang, loh ini kok nggak bisa mendarat dan enggak, nanti mendarat lagi kok, tenang aja. Saya juga tenang aja, tenang kok, lama benar 2 jam kok nggak bolak-balik, balik lagi sampai kita mendarat, tek sampai di Bali. Loh kok balik lagi dan ya biasa begini, dibohongi saya. Ini biasa begini ke kampung saya, kata wah celaka saya bilang. Itu kan masa-masa ketika itu gitu ya. Nah ketika Pak Hamdan sudah menjadi ketua MK begitu, pernah berperkara? Ya sejak dia ada di MK, ada beberapa perkara mau masuk ke kantor saya. Terus saya katakan kepada klien, saya ini megang perkara di MK, ini sepertinya saya tidak rela. Karena apa? Bisa saya conflict of interest. Loh kok bisa Pak? Di sana itu teman saya jadi hakim. Oh begitu, iya. Nah tiba-tiba dia jadi ketua MK, makin gak jelas mata pencarian saya. Karena Bukannya apa? bagus, ini kan teman seperjuangan kan? Lah ini ada nyentriknya nih. Nyentrik. Kalau nyentriknya apa? Kalau kita sudah ngomong perkara, dia bilang, Jun, aku juga jadi hakim nih, hati-hati kita, katanya. Loh, oh ya benar juga. Ini kan kita jaga conflict of interest. Oke. Ya, atau integritas harus kita jaga. Saya juga akhirnya katakan, oke. Abang nggak coba-coba gitu? Sudahlah, Hamdan misalnya. Oh, enggak. Kita kan teman Oh gitu. enggak, kita ada komitmen. Ya, atau saya hormati tugas dia juga hormati tugas saya. Ya, itu memang dari dulu kita begitu. Oke. Dari dulu kita begitu. Jadi Pak Hamdan menjadi ketua MK bukan sebuah keuntungan. Enggak bagi saya. Mengurangi mata pencarian saya. Baik, masih ada beberapa segmen lagi Pak Hamdan. Untuk Pak Junifer terima kasih. Saat lagi kami kembali di 1 jam lebih dekat bersama Hamdan Zulfa. Bu, ini kemarin kan beberapa hari breaking news begitu kan, idola para wanita.